Halo anak-anak, apa kabar? Salam sehat dan semangat belajar tentunya. Bertemu kembali dalam pelajaran biologi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang sistem koordinasi. Sebelum kita membahas lebih dalam tentang sistem koordinasi ini, terlebih dahulu kita harus tahu apa yang menjadi kompetensi dasarnya. Adapun yang menjadi kompetensi dasarnya yaitu KD 3.10 menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi seperti saraf, hormon, dan alat indera dalam kaitannya dengan mekanisme koordinasi dan regulasi serta gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem koordinasi manusia. Berikutnya adalah indikator. Indikator yang pertama menjelaskan struktur sistem saraf, menunjukkan bagian pada sel saraf, menjelaskan sistem endokrin, menunjukkan struktur masing-masing panca indera, misalnya mata, telinga, kulit, lidah, dan hidung, dengan menggunakan gambar. Yang berikutnya mengaitkan pengaruh psikometropika pada sistem regulasi. Dan yang terakhir adalah mengelompokkan jenis kelainan pada sistem regulasi. Namun, dalam pertemuan kali ini, kita hanya membahas dua indikator saja yaitu menjelaskan struktur sistem saraf dan menunjukkan bagian pada sel saraf. Oke, baiklah. Yang pertama kita melihat materi, yaitu sistem koordinasi dan alat indera pada manusia. Di mana sistem koordinasi dan alat indera pada manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada sistem koordinasi, yang kedua ada alat indera. Sistem koordinasi ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu sistem saraf dan sistem hormon. Sedangkan alat indera ini ada 5. Alat indera atau yang sering kita dengarkan panca indera, yaitu mata, telinga, hidung, kulit, dan lidah. Nah, navigasinya ada 3 sistem saraf, hormon, dan alat indera. Namun, hari ini kita hanya membahas sistem saraf terlebih dahulu. Oke, berikutnya komponen sistem saraf. Komponen sistem saraf ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama ada reseptor, yaitu bagian tubuh yang berfungsi sebagai penerima rangsangan, yaitu indera. Yang kedua adalah konduktor, bagian tubuh yang berfungsi sebagai penghantar rangsangan, yaitu sel-sel saraf atau disebut dengan neuron. Yang ketiga efektor, di mana efektor yaitu bagian tubuh yang menanggapi rangsangan, yaitu otot dan kelenjar. Baik, yang pertama adalah susunan sistem saraf pada manusia. Coba kamu perhatikan ini skema ini dimana di sini sudah Bapak tampilkan skema sistem saraf pada manusia. Sistem saraf pada manusia ada 2. Yang pertama yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sistem saraf pusat juga dibagi menjadi 2, yaitu otak dan sumsum tulang. Yang otak dia ada 4, yaitu otak besar, otak tengah, otak kecil, dan sumsum lanjutan. Sedangkan saraf tepi yaitu saraf somatis dan saraf otonom. Saraf somatis terdiri dari 12 pasang saraf keluar dari otak dan 32 pasang saraf keluar dari sumsum belakang. Dan yang kedua saraf otonom yaitu saraf simpatik dan parasimpatik. Nanti akan kita bahas pada bagian ini Oke, yang berikutnya adalah macam-macam sel saraf dan fungsinya. Macam-macam sel saraf ada 3. Ada sensori, ada juga interior, dan ada juga efferon. Di mana fungsi sensori menerima rangsangan dari reseptor menuju ke pusat saraf, dan interior sebagai penghubung antara sensoris dengan motoris.
Sedangkan motoris itu hanya yang menerima rangsangan dari pusat saraf ke efektor. Baik, berikutnya kita lihat struktur sel saraf atau neuron. Jadi ini gambar sel saraf ini yang terdiri dari dendrit yang merupakan juluran panjang. Ada juga badan sel. Itu adalah bagian pertengahan dari dendrit. Ada inti oleh selubung melin dan ada juga nodus Renfier sebagai batas-batas antara sel hewan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Yaitu ada satu, yaitu dendrit. Ada dua itu, ada badan sel, yaitu soma. 3, ini ada akson. Akson ini adalah kumpulan dari beberapa sel hewan. Dan nomor 4 ada node Renfier, yaitu pembatas tadi. Ada nomor 5 adalah akson terminal. Akson ujung ada nomor 6 yaitu sel hewan, dan juga ada 7 yaitu myelin cell. Dan yang nomor 8 ada nukleus. Nah, yang berikutnya adalah struktur sel saraf. Yang pertama adalah badan sel, dendrit, dan akson, di mana badan sel yaitu badan sel saraf mengandung inti sel dan sitoplasma. Sedangkan dendrit adalah serabut yang merupakan penjuluran sitoplasma dendrit yang berfungsi membawa rangsang ke badan sel. Yang ketiga akson, yaitu berfungsi untuk membawa rangsangan dari badan sel ke sel saraf lain. Dibungkus oleh selubung lemak yang disebut dengan myelin yang berfungsi untuk isolator dan pemberi makan sel saraf. Selanjutnya, ini adalah perjalanan rangsangan. Ini coba kamu perhatikan gambar ini. Sini yang mulai dari dendrit, badan sel, kemudian menjulur ke sel hewan, dan akan ada wilayah terdepolarisasi, yaitu menuju nodus Renfier, dan juga melewati tubuh myelin dan akson. Nah, yang berikutnya adalah kita akan membahas sistem saraf pusat, yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Nah, di sini ada otak besar atau cerebrum, terdapat dalam tulang tengkorak dan diselubungi oleh selaput meninges yang terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama ada durameter, arsenoid, dan piameter. Antara arsenoid dan piameter terdapat rongga berisi cairan cerebrospinal yang berfungsi untuk melindungi otak dari benturan pada tengkorak. Nah, sekarang mari kita lihat fungsi otak besar. Ada lobus parietal yang berfungsi untuk melihat indera. Ada juga lobus temporal yang berfungsi untuk mendengar, melihat, dan mendengar, dan serta untuk menilai. Itu dia. Jadi fungsinya ada beberapa bagian. Dan lobus frontal ini yang terletak pada bagian depan, yaitu untuk bergerak, lidah menelan, dan berpikir. Jadi dari ketiga bagian itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk motoriknya ada artikulasi dan juga sensoris. Ada untuk berbicara. Baik, berikutnya adalah bagian dari otak besar atau cerebrum yang terdiri dari otak depan atau diencephalon, ada bagian epitalamus, talamus, dan hipotalamus. Otak tengah atau yang disebut dengan mesencephalon yang terletak depan otak kecil mempunyai saraf okulomotoris atau refleks kejap mata atau mengkedip mata sebagai pusat pengendalian dan keseimbangan, dan saraf yang menghubungkan otak bagian depan dengan belakang. Dan yang ketiga adalah otak belakang yang meliputi, yaitu pertama sebagai jembatan farol atau pons faroli, yang kedua sumsum lanjutan atau medula oblongata yang berperan dalam pusat pengaturan pernapasan sebagai pusat pengatur refleksi, yaitu refleksi fisiologis,
Misalnya denyut jantung, tekanan darah, suhu, melebarkan dan atau menyempitkan pembuluh darah, sekresi kelenjar pencernaan, dan yang terakhir adalah mengatur refleks batuk, bersin, dan berkedip. Itulah tentang otak belakang. Yang berikutnya adalah otak kecil atau cerebellum, di mana pada otak kecil merupakan bagian terbesar otak belakang, terletak di bawah lobus occipital cerebrum. Otak kecil ini berfungsi untuk mengatur sikap atau posisi tubuh, keseimbangan, koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar. Yang berikutnya ada medula oblongata, di mana medula oblongata merupakan sumsum lanjutan yang berperan untuk mengatur denyut jantung, penyempitan pembuluh darah, gerak menelan, batuk, bersin, bersendawa, dan muntah. Bagian sumsum lanjutan yang menghubungkan otak adalah pons, di mana pons ini berfungsi sebagai pengatur pernapasan. Nah, ini sumsum tulang belakang atau medula spinalis yang terdiri dari dua akar saraf, yaitu posterior dan juga anterior. Posterior atau akar dorsal dendritnya dihubungkan dengan reseptor, sedangkan anterior atau akar ventral dendritnya berhubungan dengan efektor. Itulah untuk sumsum tulang belakang. Selanjutnya adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi dibedakan menjadi dua, sistem saraf somatik dan sistem saraf autonom. Berdasarkan arah impulsnya dibedakan menjadi dua, yaitu sistem saraf eferen dan sistem saraf aferen. Sistem saraf aferen membawa impuls saraf dari reseptor menuju ke sistem saraf pusat, sedangkan sistem saraf eferen membawa impuls saraf dari sistem saraf pusat ke efektor. Untuk sistem saraf somatik dibedakan atas. Yang pertama ada saraf kranial atau saraf otak, bersal dari otak, berjumlah 12 pasang. Dan yang kedua saraf spinal atau saraf sumsum tulang belakang, berasal dari sumsum tulang belakang dan berjumlah 31 pasang. Selanjutnya adalah sistem saraf autonom yang dibedakan atas dua. Yang pertama, sistem saraf simpatik, di mana sistem kerjanya pada umumnya untuk merangsang kerja organ, dan sistem saraf parasimpatik, di mana sistem kerjanya pada umumnya menghambat kerja organ. Jadi, dapat dikatakan bahwa sistem kerja simpatik dan parasimpatik ini berlawanan, di mana tadi simpatik untuk merangsang, sedangkan parasimpatik untuk menghambat. Oke, baiklah anak-anakku, demikianlah penjelasan materi kita untuk kali ini. Bapak tidak akan pernah bosan nih untuk selalu berpesan agar tetap semangat belajar, jaga kesehatan, dan yang terpenting adalah jangan lupa untuk berdoa. Dadah!